Kartu Noboloho, 3, 2, 1, action! Oke pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, selamat jam segini, saya Udin dan rekan saya, Ucup. Ya, selamat jam segini dan selamat datang di Kartu Noboloho. Oke, kali ini kami akan membahas tentang dewa Mesir kuno yang bernama Khepri. Ucup, kamu tahu nggak Khepri itu siapa? Enggak bos, taunya kepret Ucup mah. Kamu nu di kepret aya ge. Khepri atau dalam bahasa Mesir kuno juga sering disebut Khepera, Keper atau Kepra dan Khepri. Ini adalah dewa dengan wajah skarab atau kumbang kotoran. Kenapa nak dewa ini teh wajahnya kotoran bos? Bukan wajahnya kotoran tapi kumbang kotoran. Karena menurut agama Mesir kuno, kumbang kotoran ini melambangkan matahari terbit atau matahari pagi. Bisa juga melambangkan kehidupan baru atau kebangkitan kembali. Dewa dengan kepala kumbang skarab atau kumbang kotoran dengan nama lain Scarabeus Sacer ini dianggap dewa yang menjadi pelindung rakyat jelata dan dia menghabiskan waktunya bersama para buruh. Dewa Khepri ini juga digambarkan sebagai laki-laki dengan kumbang skarab sebagai kepalanya kan bos? Iya kan tadi saya sudah ngecaplak barusan Cup, kepalanya kumbang kotoran atau si skarab ini. Iya. Dewa ini sering digambarkan dengan kumbang kotoran yang mana kumbang tersebut kegiatannya seputar hidup di bertelur di nongki di menggulung kesana kemari mencari alamat jengjet dan Cup pengen bos. Kayaknya ini beresin dulu. Iya. Dan orang Mesir kuno menganggap kumbang kotoran ini sebagai keajaiban karena mereka bertelur di hewan lain dan keluar dari kotoran tersebut sebagai kumbang muda yang lengkap, bukan berbentuk larva seperti kumbang kebanyakan. Karena itu juga kumbang ini teh sering dianggap muncul dari ketiadaan sama orang Mesir kuno kan bos? Betul, kumbang kotoran yang menggulung kotoran ini sering dihubungkan dengan dewa Khepri yang mendorong matahari melintasi langit dari terbit hingga terbenam. Kalau malam berarti dewa Khepri lagi mendorong matahari melintasi dunia bawah ya bos? Beberapa sumber mengatakan begitu gitu, dan yang melatar belakangi penamaannya yang namanya Khepri itu artinya muncul atau berwujud. Kumbang kotoran juga yang sering bertelur juga di kotoran hewan mati juga sering dianggap juga tercipta dari materi mati. Makanya dewa Khepri sering dikaitkan sama kelahiran kembali, reinkarnasi juga kan bos ya bos? Iya, kumbang kotoran ini juga sering dijadikan jimat dan menjadi simbol paling populer dan diukir di semua kesempatan dan juga sering ada di dalam peti mati mumi sebagai jimat yang membantu melintasi alam bawah dengan aman menuju kehidupan selanjutnya. Tapi bos, kenapa Khepri jadi dewa matahari? Kan dewa matahari marah sama Atum, bukan Atun, tapi hahaha lucu sekali. Dewa Khepri ini juga dewa matahari, tapi dewa matahari pagi. Sedangkan Dewa Ra itu dewa matahari siang hari dan Atum dewa matahari terbenam. Oh, unik ya bos, siang sore pagi itu beda dewanya. Iya memang begitu, aneh saya juga. Tadi diriku yang tampan ini juga menyinggung tentang jimat skarab yang mana ganteng kene Ucup bos. Aksesoris skarab di masa Mesir kuno ini tidak hanya ada untuk orang yang sudah tiada, tapi sering dipakai juga dengan orang yang masih hidup karena membawa keberuntungan, pengabdian kepada raja, dan juga sebagai pelindung. Warna-warna skarab juga beda-beda, enggak bos? Beda Cup, setiap warna mewakili sesuatu. Kayak biru mewakili surga dan air, hijau melambangkan vegetasi, tumbuhan, dan kebangkitan, merah melambangkan darah, kekuatan hidup, dan penyembuhan, hitam melambangkan kesuburan tanah dan regenerasi, biru kehijauan melambangkan kegembiraan dan kesenangan, emas melambangkan daging para dewa, dan energi matahari yang mana pemakainya berhubungan dengan kekuatan dewa. Kalau dewa Khepri ini teh suka muncul di teks Mesir kuno nggak bos? Ya jelas atuh, soalnya salah satu dewa terpenting terutama berhubungan dengan matahari, bahkan ada di 3 kitab yaitu kitab Gua, kitab Gerbang, dan Amduat. Apa Amduat bos? Amduat adalah perjalanan matahari yang dilakukan Dewa Ra ketika dia melewati dunia bawah. Matahari bisa terbit lagi karena Ra
mengambil tubuh Kepri yang sudah mati untuk melintasi pagi. Dewa Kepri udah mati. Banyak teks yang menyebutkan Kepri tidak bernyawa dan dilindungi oleh ular berkepala 5 dan muncul di jam 6 malam dan memimpin matahari dari dunia bawah ketika Jiwara membangkitkan lagi Kepri dengan mengambil bentuk Dewa Kepri. Oh, begitu. Baiklah pemirsa semuanya, demikian pembahasan kali ini dari kami berdua dalam program Kartunoboloho edisi teori-teori asik. Saya Udin dan rekan saya, bau naon ieu? Si kampret busiat meureun. Ya ampun. Iya, pokoknya selamat jam segini. Jangan lupa like, komen, dan subrek, dan adios permios. Bau jeung naon ieu teh.